Ya, jadi IHSG ini menarik ya. Dia habis bentuk double bottom, terus kemudian dia bentuk flag gitu, ya. Dia bentuk flag dan dia nguji resisten 6.900 ya. Jadi di sini ini 6.900-nya. Nah, terus yang menarik dari saham-saham hari ini adalah kalau kita perhatikan mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, ini BBCA. BBCA di sini, ini dia habis mantul, terus kemudian dia turun keluar hijau. Ini kemungkinan besar dia akan membentuk higher low. Nah, kalau BCA membentuk higher low, berarti tren jangka pendeknya dia akan bisa membaik. Jadi peluang untuk turun sampai ke bawah, sampai ke level apalagi 6.200 tuh udah semakin kecil. Dan ini dia udah balik di atas resisten 7.200. Aku kalau boleh gambar 7.200 ini sampai ke sini supportnya ya. Jadi 7.250 support yang waktu itu ini udah terlampaui lagi ke atas gitu, dan sekarang ketahan banget di level 7250 lagi. Jadi ada kemungkinan BCA akan bisa menguat sampai ke level resisten 7550 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, mungkin 1 sampai 2 minggu gitu ya. Terus kemudian Oke, terus kemudian BMRI ini di Mtrade juga masih ada untuk BMRI, terutama buat jangka panjangnya. Cuman kita mulai watch untuk jangka pendeknya juga nih, karena dia kalau BMRI ini malah justru dia bentuk higher low gitu. Jadi udah bagus banget patternnya, dia bentuk higher low. Halo Sa, thank you Elsa udah join. Oke, ya jadi dia ngebentuk higher low gitu, dan ini bagus. Padahal ini udah mau FOMC meeting nih. FOMC meeting kan mestinya marketnya khawatir gitu ya, biasanya kan pada khawatir dengan inflasi, khawatir dengan suku bunga naik, tapi kenyataannya malah ini pattern secara teknikal tuh menarik gitu ya. Nah, terus aku mau bahas juga untuk Bank Rakyat Indonesia BBRI. Bank Rakyat Indonesia BBRI ini juga mantul, tapi dia ketahan MA 100. Jadi saya sih sebenarnya kalau ditanya dari 3 itu saya prefer BCA, karena BCA-nya belum naik banyak. Kalau BMRI udah naik banyak. Nah, kemudian untuk BNI sendiri ini juga sama kayak BCA, dia lagi di area support gitu. Jadi untuk BNI ini bisa di watch banget nih buat trading jangka pendek maupun juga untuk teman-teman yang belum punya buat investing juga. Oke ya. Nah, jadi teman-teman watch untuk saham-saham perbankan besar ini. Kemudian selain perbankan besar ini, aku mau kasih lihat untuk saham Arto. Sorry ya, aku agak cepet-cepet ya. Aku agak cepet-cepet karena aku udah dicariin anakku lagi sakit dia. Oke, terus ya ini Arto menariknya hari ini dia breakout dari pattern sideways-nya. Ya, menarik, dia breakout dari pattern sideways-nya dan bisa menuju sampai ke level 11.450. Untuk Arto ini bisa sampai ke 11.450 dan next resistannya ada di 12.500 setelah itu. Jadi ini ada high yang dulu bekas dia breakdown di sini. Terus ini 11.450 tuh dia di MA 100. Jadi buat teman-teman yang punya Arto itu upside-nya bisa sampai di situ. Tapi aku prefer untuk saham-saham yang perbankan besar tuh yang kayak BCA itu tadi sih instead of Arto. Kalau Arto ini buat trading aja dulu. Dan market value hari ini 13,3 triliun rupiah, ini lumayan membaik dibandingkan dengan kemarin yang di bawah angka 10 triliun ya, agak kecil gitu. Kemarin kita ada bahas tentang beberapa saham yang terkait dengan gas related, salah satunya ESA. Hari ini ESA naik lagi. Mtrade memang udah profit taking buat jangka pendeknya untuk ESA, tapi kemudian untuk jangka menengahnya Mtrade masih ngehold ya untuk ESA ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini member.mtrade.id live. Oke, kita lihat ESA.
Ya, jadi ini ESA masih cuan 29-30%. ESA tuh beberapa kali kasih kita cuan lumayan banget guys. Dan sempat waktu itu sempat beggar sampai 200% juga setelah beberapa kali kita TikTok. Tapi dijualnya pas dia koreksi 140%, ya lumayan lah. Kemarin jangka pendeknya udah kejual 14%, jangka menengahnya sekarang kita hold bisa sampai segini. Jadi kita kasih tips untuk teman-teman yang di super trader juga kita ajarin untuk hold separuh. Kalau misalkan separuhnya udah jual buat profit taking buat jangka pendek. Kemudian kita ke AGII. AGII hari ini mantul lumayan signifikan ya, AGII ya, breakout dari pattern symmetrical triangle yang kita udah bahas selama beberapa waktu terakhir ini. Nah, ini adalah saham AGII. Ini AGII teman-teman. Terus kita lihat di Mtrade ya, untuk AGII kita masih ngehold saham ini dari 11 Juli kemarin, cuannya 7-14% buat trading. Sebelumnya sempat kita trading beberapa kali AGII dan juga cuan terus. Jadi patternnya rapi banget AGII ini. Perhatikan di sini dia membentuk symmetrical triangle, turun naik di sini sangat rapi sekali, dan hari ini dia breakout. Sebenarnya jarang banget nih ada pattern symmetrical triangle yang begitu rapi. Jadi kalau target dari AGII sendiri dalam jangka pendek atau resistennya sebenarnya di angka 2460, bukan target sih ya, resisten di 2460. Nah tapi hari ini tadi sebenarnya udah sempat terlampaui dan kemudian dia berpotensi naik lagi sampai ke 2930 atau 3000 untuk resisten dari pattern symmetrical triangle-nya gitu. Disclaimer on juga teman-teman ya. Oke, terus kemudian, sorry guys, aku agak cepet aja malam hari ini. Mungkin aku nggak bisa banyak tanya jawab ya, karena udah ditunggu sama anakku juga. Aku mau bahas Saratoga ya. Oke, Saratoga. Oke, teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kalau analisis teknikal tuh paling penting ya teman-teman ngerti tren dan juga harga and volume gitu ya. Nah, ini Saratoga kemarin ada pattern reversal, ada V pattern. V pattern ini biasanya akurasinya agak rendah dan ini kebetulan dia breakoutnya cukup bagus ya di sini dari dua resisten sekaligus, ada MA20 dan juga breakout dari V patternnya dia. Nah, Saratoga ini jangka pendek bisa ke 2700 dan sebenarnya kalau teman-teman yang mau investing ini masih oke banget gitu ya. Masih oke banget kalau misalkan mau masuk di sini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk Saratoga ini secara valuasi juga cukup menarik, secara valuasinya menarik, dan selain itu teman-teman juga di sini secara teknikalnya masih sangat murah sekali meskipun dia breakout. Oke, teman-teman kalau misalkan mau join Mtrade ini kayaknya ada promo diskon up to Rp750.000. Oke, jadi langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp atau ke mtrade.id ya gitu. Oke, jadi ini saham Saratoga menarik, dan teman-teman kalau saya boleh kasih komen, sebenarnya market ini unik ya, meskipun mau FOMC meeting, tapi ini kelihatannya justru malah mulai terjadi reversal dalam jangka pendek. Selain Saratoga ya menyusul TOWR, ini ada saham TBIG ya, jadi saham TBIG ya. Oke, nah ini TBIG atau Tebik Tower-Toweran, ini juga patternnya nggak bisa dibilang sama kayak patternnya si AGII sih, beda sih sama AGII, cuman dia ada pattern yang cukup menarik juga nih di sini ya, dan dia udah breakout dari downtrend lainnya di sini. Ini banyak banget resisten sebenarnya, dan sekarang dia lagi nguji resisten 3240 bisa breakout, jadi dia bakalan gini path-nya, koreksi normal di 3100, kemudian bisa sampai ke 3400 untuk Tebik ini ya. Nah, jadi dalam jangka pendek bisa sampai 3400, tapi mesti sabar, dia ada zigzagnya juga gitu. Oke, terus kemudian selain itu ada saham Arto, tadi aku udah bahas. Ada yang menarik juga untuk Friend dan juga Cepro, tapi sebaiknya itu dibahas di morning briefing Mtrade aja, dan besok juga masih ada live trading bersama dengan saya dan juga coach Mtrade buat alumni workshop Super Trader Express gitu. Oke, jadi teman-teman, marketnya justru
justru malah mulai bergairah nih jelang FOMC meeting, teman-teman kalau mau join Mtrade langsung aja ke mtrade.id, mumpung lagi ada diskon Rp750.000, dan nggak usah mikirin diskonnya lah, di sini orang kaya semuanya ya, biar kita bisa trading sama-sama, belajar sama-sama gitu. Oke, terus kemudian kita lagi watch untuk saham sektor, ada beberapa sektor yang kita watch, yaitu perbankan, kemudian teknologi, metals, ada satu saham di metals yang kita watch masuk Mtrade Watch, kemudian ada saham dari sektor properti juga. Tapi aku akan bahas malam hari ini hanya saham propertinya aja ya. Jadi properti ini kelihatan menarik, sedangkan tiga atau 4 saham yang lainnya yang jadi watchlist itu kita akan bahas di morning briefing besok bersama dengan Mtrade ID. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini. Ini di Mtrade kita udah sempat beli CTRA beberapa hari kemarin, dan ini menariknya CTRA ini koreksi normal dan dia berpotensi untuk membentuk higher low, udah mulai keluar hijau, dia berpotensi untuk membentuk higher low. Jadi masih kemungkinan IHSG ini untuk naik tuh sebenarnya masih sekitaran 60%, belum sampai ya 55% sampai 60% lah, karena di sini pattern IHSG itu mulai malah ngebentuk flag gitu ya. Jadi belum sampai 70% potensi probability naik, tapi udah lumayan lah daripada 50-50, sekarang udah sekitar 55-60% kemungkinan dia naik. Dan juga saham-saham yang sudah terbuli, saham-saham yang sudah jongkok begitu lama ini udah mulai naik, termasuk yang fundamentalnya menarik. Saya melihat bahwa investor besar itu udah mulai tertarik pada saham-saham yang secara fundamentalnya bagus dan valuasinya terdiskon. Salah satunya adalah dari sektor properti. Kemudian kita juga watch dari sektor properti ini SMRA, ini Rerahar nunggu SMRA ngamuk. Jadi SMRA hari ini memang masih koreksi, tapi kita watch SMRA ini masuk watchlist juga, oke ya. Terus ada lagi watchlist lain yang masuk ke Mtrade, kita akan bahas besok. Dan yang menarik hari ini, jadi dalam seminggu ini udah 2 kali asing net buy. Hari ini asing net buy di saham BRI, kemudian Bank Mandiri, BRI 88 miliar, Bank Mandiri 64 miliar, kemudian yang menarik juga ada net buy di saham PTBA 19,8 miliar, Astra International 15,9 miliar, dan Pegas 15,6 miliar gitu. Saya akan invite Coach Tasya untuk bahas tentang makro global dan nasional, ada update apa jelang FOMC meeting ini, dan juga teman-teman, aku masih mau umumin untuk ini ya, untuk rekrutmen Mtrade untuk coach itu masih ada terus, kita always rekrut. Ya syaratnya kita longgarin deh, sorry bunyi kendaraan, syaratnya kita longgarin ya, jadi kena gigi. Jadi syaratnya untuk jadi coach Mtrade kita longgarin, usia yang maksimal 28-29 tahun. Terus kemudian diutamakan jurusan akuntansi ya. Oke, IPK nggak dibatasin, tapi sebenarnya ya pokoknya passionate trading dan suka nonton IG live aku, boleh DM saya untuk nanyain gimana caranya apply, atau langsung ke hr@mtrade.id, hr atau hr@mtrade.id. Oke, Coach Tasya, boleh diupdate nih Coach Tasya, mungkin ya bicara tentang makro global dan nasional ini ada update apa? Terus IHSG naik padahal nanti malam bakal ada keputusan FOMC meeting. Kenapa nih ya sama saham-saham gas related ini menguat? Kemarin sih udah dibahas sama Coach Afif, tapi ada sentimen apa lagi sih ini? Oke, dari global nasional dulu ya Miss. Kalau dari global, nah malam ini nih jadi hari yang kedua ya dari FOMC meeting. Nah mungkin kita nanti dapat keputusannya ya subuh-subuh tanggal 28 gitu kalau di waktu Indonesia. Nah kalau melihat dari FOMC minutes, jadi sebelum FOMC meeting, butir-butir yang akan dibahas gitu ya. Nah kalau dari konsensus sebenarnya akan dinaikkan suku bunga lagi nih sekitar ya 50 bips sampai dengan 75 bips. Tapi kalau kita melihat ke inflasi nih ya, inflasi Amerika Serikat kan kemarin itu naik ke 9,1% gitu. Jadi ini merupakan yang tertinggi selama 41 tahun terakhir. Jadi ya ada potensi nih bisa dinaikkan di atas 75 bips. Tapi kalau kita melihat satu lagi nih di harga oil ya, harga oil itu selama 30 hari terakhir itu tuh
masih beberapa kali turun di bawah 100 USD per barrel gitu kan. Jadi ada potensi nih the Fed gak akan terlalu agresif, atau bisa jadi ya sesuai dengan konsensus aja gitu. Dan ini kalau sesuai konsensus ya udah di price in sama market gitu ya. Jadi makanya market saat ini tuh ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu turun-turun banget atau bahkan mulai recovery nih kayak gitu. Karena kalau kita hitung penurunan dari bursa global itu udah 20%-an lebih gitu teman-teman, kalau misalnya dari year to date-nya gitu ya. Kemudian kalau dari global lagi nih, akan rilis besok juga tentang GDP gitu. GDP ini kan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi ya secara keseluruhan gitu ya. Untuk proyeksi sih masih akan naik gitu ya teman-teman. Untuk Amerika Serikat ini GDP-nya di 0,5% secara kuartalan. Cuman ya ini kita perlu monitor juga bagaimana, karena kalau misalnya naik ya ini bagus gitu ya, karena Amerika Serikat untuk saat ini bisa menghindari risiko resesi gitu. Tapi kalau misalnya masih minus lagi, turun, nah itu akan terjadi konfirmasi resesi. Karena pengertian resesi itu kan ketika pertumbuhan ekonomi itu melambat dan negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya. Jadi kita harus monitor lagi bagaimana. Jadi market ini cenderungnya masih wait and see gimana keputusan FOMC dan juga pertumbuhan ekonomi dari AS tersebut. Kemudian kalau dari nasionalnya ya sejauh ini masih bagus sih, cadangan devisa kita masih cukup untuk kebutuhan impor, kemudian juga trade balance masih surplus gitu ya. Dan yang diupdate hari ini itu ada tax ratio teman-teman, itu kalau Indonesia dibandingin sama negara Asia Pasifik itu kita masih di bawah rata-rata, which is ini bagus ya. Kemudian ada juga perubahan dari indeks saham LQ45 gitu ya, dan ada beberapa saham-saham yang masuk di LQ45 tuh kayak Arto, Breeze dan juga India. Ini untuk perubahan indeks itu biasanya emang 6 bulan sekali ya, dan ini mau berlaku dari Agustus sampai Januari ke depannya, which is ini cukup bagus juga teman-teman, karena pas perubahan ini juga saat ini kita sedang menunggu earning release ya, kuartal 2 ini akan bagaimana. Kalau kemarin melihat dari yang 5 bulan pertama untuk banking big caps kayak gitu itu banyak yang bagus gitu ya. Jadi harusnya di kuartal 2 ini hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi ini masih bisa akan mengapresiasi market kita untuk saat ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Miss untuk global nasional ini. Oke. Untuk gasnya gimana Tasya? Mungkin cepat aja kali ya, sama apa tadi ya? Sama ya kenapa naik hari ini padahal mau FOMC meeting gitu. Nah, kalau untuk gas sendiri, nah ini cukup menarik karena gas itu naik lagi teman-teman harganya ya. Kenapa harga gas itu naik? Jadi di Uni Eropa sana ini tuh ada pemangkasan pasokan dari gas Rusia gitu. Padahal Uni Eropa ini kan kebanyakan pakai gas dari Rusia gitu. Nah, mangkasnya itu karena ada maintenance gitu. Jadi per hari itu kira-kira mereka cuma dapat 33 juta kubik gitu ya per hari. Jadi ada potensi nanti pas winter itu nanti mereka bisa kekurangan gitu, karena kalau misalnya terus-terusan di 33 juta kubik nih, penyimpanan mereka tuh hanya tercukupi sampai 80% aja. Artinya nanti untuk kebutuhan winter ya memang masih too early ya untuk bilang winter, cuman ya ini kan proyeksi ya teman-teman, karena market itu kan forward looking juga gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kenapa sih sekarang nih FOMC meeting ya sedang berlangsung tapi market kita IHSG masih biasa-biasa aja, bahkan cenderung akan recovery karena mungkin saat ini kita lebih menunggu earning release, dan potensinya earning release kita tuh di kuartal 2 akan lebih bagus teman-teman, karena kalau kita ngelihat kemarin pas lebaran tuh udah boleh nih pada pulang mudik, kemudian juga retail kita juga kondisinya bagus-bagus aja, terus mobilitas juga semakin normal, dan juga dari banking big caps kita atau sektor banking ini secara sektoralnya masih cukup kuat gitu. Apalagi kemarin ada rilis kalau loan growth kita atau penyaluran kredit itu tumbuh 10,6% year on year, bahkan itu udah lebih tinggi dari tahun 2019. Artinya ya kondisi perbankan kita secara nasional itu masih cukup kuat gitu. Jadi harusnya kalau nanti akan ada resiko-resiko seperti kenaikan suku bunga, terus kenaikan GWM itu masih bisa kuat lah mereka menghadapi itu. Oke, menarik. Oke deh, sebelumnya sorry ya teman-teman, aku nggak bisa lama-lama nih udah dicariin lagi. Jadi sebenarnya tadi kita mau bahas juga update fundamental Saratoga, MDKA, terus kemudian Arto, Akra, terus LSIP, Friend, dan Pegas. Ini udah kita prepare semuanya tadi, tapi kayaknya dibahas di morning briefing besok aja lah Tasya ya, ini ya, tolong dibahas di morning briefing besok. Oke, sorry ini tadi
Budi Kristianto, Tasyanya yang aku minta ngomong cepat karena malam hari ini anak aku lagi gak enak badan, tiba-tiba dia cariin aku ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, tapi tadi semua poin-poinnya udah tersampaikan dengan baik sih, dan kayaknya market bakalan ada recovery jangka pendek gitu. At least teman-teman bisa trading dulu, dan hopefully ini juga menjadi awal untuk recovery jangka menengah dan jangka panjang kita gitu ya. Jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa join Mtrade karena ya saya bukan mau pamer cuan atau gimana, kita sempat ada cut loss juga nih, kayak di GTL kita juga sempat cut loss, BBKP juga cut loss, tapi kita juga ada profit taking lumayan banyak ya, merah 2, banyakkan hijaunya di Energi, ESA, Exxon dan lain sebagainya untuk saham terjual kita. Jadi kredit untuk seluruh tim coach dan tim engineering juga semuanya. Saya Ellen May dan Coach Tasya, salam profit, sehat selalu. Thank you. Bye semuanya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.